Haleluya. Salam saudara-saudara. Donditan mau cari remis dengan khutbah-khutbah saya. Dan memang karena banyaknya video-video dan potongan-potongan TikTok dia itu mempengaruhi banyak orang Kristen, bahkan membuat napas mereka tersengal-sengal katanya, saking banyaknya video dia mau cari remis dengan pernyataan-pernyataan saya yang selama ini membuat mereka juga, bukan saja seluruh muslim Indonesia, ngos-ngosan. Oke, kita mainkan permainan di dalam permainan. Saudara melihat praktek pernikahan dan percabulan ilahi dengan restu Allah TWS membuat kita yang waras menarik nafas panjang. Perbuatan menjijikan dan cabul menjadi wajar di dalam agama itu. Ulasan di bawah ini saya mau bagaimana yang disebut dengan nikah mut'ah, nikah misyar, atau nikah bagi perlancongan. Itu pelancong, yaitu wisata syar'i katanya. Sebuah perkawinan di mana pasangan hidup bersama di rumah yang sama tapi suami tidak bertanggung jawab secara finansial bagi istrinya. Nikah ini dilakukan dengan maksud perceraian di kemudian hari dan bisa juga disebut perkawinan sementara. Misyar yang dipraktekkan oleh Sunni di Mesir itu sudah mulai di abad 1825, yaitu masa di mana Imam Bonjol itu pergi ke Mekah dan diresmikan di Saudi oleh Ibnu Baz yang kemudian juga di Mesir. Ibnu Baz itu yang membangun jembatan layang setelah Bekasi. Nah, itu namanya turunan dia itu, nenek moyangnya dia. Ada juga muslim yang menganggapnya bid'ah karena perkawinan itu konon dikatakan tidak pernah eksis di zaman Mr. M. Praktek ini khusus bagi Sunni. Orang Syiah menggunakan nikah mut'ah yang menurut mereka sah adanya. Nah, nikah misyar di dalam perbedaan antara lain adalah pasangan tidak hidup dalam satu rumah tangga. Mereka mengunjungi satu sama lainnya. Suami tidak bertanggung jawab menafkahi istri dan pernikahan yang dimaksud berlaku sementara saja, tapi berbeda dengan mut'ah yang berakhir pada tanggal kedaluarsa kontraknya. Nikah misyar tidak ada tanggal perceraian dan keinginan untuk bercerai tersirat dalam perkawinan. Tetapi kapan perceraian akan terjadi tidak diberitahukan kepada si istri sebelum perkawinan itu bisa diputuskan oleh suami setelah perkawinan terjadi. Ataupun dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan sang istri. Jika tanggal percerai yang ditentukan disertakan nanti dulu terjadi perkawinan mut'ah yang tidak sah menurut fikih Islam Sunni. Oke, saudara Dogitang, mari kita dengarkan perkataan dia ini. Pernah dengar Ishak menikahi Ribka di Perjanjian Lama? Belum. Ishak anaknya Nabi Yakub, tahu. Punya istri namanya Ribka kan? Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Ishak anaknya Nabi Ibrahim yang nanti punya anak Yakub, ya kan?
Ishak ini menikahi istrinya yang bernama Ribka berapa tahun? Belum pernah baca saya, jujur aja. Belum Harus pernah baca. kitab nih. The Humas gitu. Ya. Ini isinya yang 5 kitab Musa, tapi ada tafsirnya. Belum pernah baca? Belum. Saya melewatkan bab. Jadi gini, jadi kalau untuk menjawab tuduhan Nabi pedofil dengan pendekatan ada yang perang Badar, usia kakaknya dan segala macam, itu boleh, itu nanti. Tapi saya ingin membandingkan dengan kitab mereka sendiri, ya, dari tradisi Yahudi. Nih. Oke. Ini ayatnya begini. Oke. Isaac was 40 years old when he took Rebecca. Ya. Ketika menikahi Rebecca, Isa berusia berapa? 40 tahun. Ini ada keterangan nih. 40 years old. Isaac was 37 years old at the time of the akidah. Akidah itu yang pengorbanan. Oke. When Rebecca was born, he waited 3 years. 3 years until she was physically capable of marriage. Atau seder kolam. Since he was 60 when Rebecca gave birth, ya kan? Rebecca was barren for 20 years. Jadi Ishak berusia 37 tahun ketika peristiwa penyembelihan itu, dan Rebecca baru lahir. Dia ini siapa? Ishak menunggu berapa? 3 tahun sampai Rebecca siap secara fisik. Jadi kalau menunggu 3 tahun, berapa tahun Rebecca umurnya ketika dinikahi sama? 3 tahun. Bukan saya ngomong kan, ini ngomong kan. Alkitab tidak mengenal tafsir. Dengar baik-baik ya. Kamu mau cari remis aja. 1, semua harus tertulis di dalam Alkitab dan ayat Alkitab harus ditafsirkan oleh ayat Alkitab. Bukan ditafsirkan dengan hadis, bukan ditafsirkan dengan mulut congor orang. Bukan. Sekali lagi, 1. Yang kedua, itu perjanjian lama. Semua perjanjian lama telah diselesaikan dengan perjanjian kasih, yaitu hukum kasih. Yesus datang sebagai manusia, firman Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Jadi nggak ada itu semua cerita. Mau kamu membawa golok, memutusin leher orang di dalam perjanjian lama, tidak ada lagi ditemukan di dalam perjanjian baru. Kalian memelintir ayat-ayat itu. Wah, itu perdebatan saya dengan si Kainama dulu. Itu Yesus bawa pedang. Baca baik-baik ayatnya, itu bukan bermaksud membawa pedang, tetapi di dalamnya itu mengandung pengertian kasih, menolong, membantu. Bukan pedang di situ. Jangankan pedang, pisau dapur aja nggak pernah dibawa Yesus Kristus untuk nakutin orang. Jadi tidak ada. Hati-hati ya. Dogi daripada tang. Saya akan mempermalukan kamu. Yang ketiga, hukum kasih itu. Walaupun ada praktek daripada orang Kristen, mungkin ini ada pendeta, entah jemaat yang poligami sekalipun, tetap tidak diakui oleh Alkitab. Dan karena perjanjian baru itu adalah hidup baru, yaitu di dalam perjanjian baru, pendengaran yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, pandangan yang baru, pendengaran yang baru dari seluruh firman Tuhan. Oke, kita lanjutkan.
pembahasan kita. Sebelum kita tampilkan si Dogi Tang. Praktek umumnya adalah istri tinggal bersama orang tuanya, yang berarti hubungan suami istri biasanya terjadi di sana. Suami bebas pergi kemana saja, meninggalkan istri dan anak-anaknya sesuka hatinya. Karena sudah menandatangani kontrak pernikahan seperti itu, istri tidak boleh meminta cerai karenanya. Suami boleh menikahi wanita lain di negara lain tanpa memberitahu istrinya itu. Ya, nggak perlu dikasih tahu. Misalnya, ini nih yang banyak sekali terjadi, dan itu adalah pelancong dari Arab Saudi yang terjadi di Bogor. Saya ulangi lagi, terjadi di Bogor. Istri dan anak-anak kehilangan hak mereka jika terjadi perceraian. Imam Islam Sunni Abu Hanifah tidak setuju dengan nikah mut'ah. Tetapi dalam fikihnya, ketika seorang siswa menanyakan apakah boleh bagi seorang laki-laki menikahi wanita dengan maksud menceraikannya keesokan harinya, dia menjawab, itu diperbolehkan. Ini imam. Nggak ada kaitannya dengan kanjeng. Alasan-alasan menikah misyar, pernikahan semacam itu terjadi karena alasan ekonomi di samping alasan-alasannya lainnya. Di Mesir kebanyakan pemuda tidak mampu kawin dan menafkahi istri, karena itu masa pertunangan yang lama sudah biasa. Ya, dan permintaan-permintaannya itu. Ada yang nelpon. Oh, bagaimana ini? Oh, nanti dulu. Ada saya harus minta maaf kepada dia. Jadi tidak ada itu, saudara-saudara. Ajaran seperti itu di dalam perjanjian baru. Bagaimana memperoleh menikahi gadis-gadis yang kemudian tinggal bersama dengan orang tua mereka. Orang tua istrilah yang menafkahi si istri, dan pasangan suami istri kadang-kadang bertemu dengan tujuan untuk berhubungan wik-wik. Nikah misyar biasanya dilakukan oleh orang-orang miskin yang berharap suatu hari pernikahan mereka akan menjadi pernikahan biasa di mana suami istri hidup bersama. Saya menikah pertama kali itu dengan taklik talak. Taklik talak itu seorang suami harus mengucapkan semacam matan perkawinan. Waktu itu mengucapkan taklik talak. Bapak saya almarhum itu menolak untuk mengucapkan taklik talak seperti yang tertulis di dalam buku nikah KUA. Tapi ya kita jalan terus. Saya tetap mengikuti sesuai dengan keluarga pihak anak-anak saya, yaitu istri saya. Dan saya harus mengucapkan itu di hadapan mertua saya dan saudara-saudara ipar saya. Kalau saya nanti meninggalkan istri saya selama 2 tahun, maka jatuhlah jatuhlah kaki saya. Jatuh kaki, bukan jatuh talak. Ya, tapi bukannya saya gak mengatakan itu, ini mah bercanda aja. Nah, taklik talak itu mirip dengan ucapan perkawinan misyar tadi. Seperti yang dilakukan di Mesir kebanyakan. Tetapi laki-laki Arab Saudi terutama, yang mereka sudah kaya dari sononya karena mereka mempunyai banyak uang dari haji itu. Jadi begitu lahir ya mereka sudah punya uang. Beda dengan Yaman. Habis-habis lalu. Makanya yang turunan Yaman itu pada lari ke Indonesia karena tidak tahan hidup di sana. Lalu mereka banyak menipu kepada jemaat mukibin di sini supaya setiap acara apa saja
ini Muhyiddin ini mengeluarkan uang kepada penceramah seperti Rizik, si Smith, dan Plukusuntur yang lain itu. Di Saudi Arabia, nikah misyar digunakan oleh kaum progresif sebagai izin untuk semacam zina, berhubungan wik-wik di luar nikah tanpa terkena hukuman. Jadi alat yang digunakan oleh badan keagamaan akhirnya menjadi batu sandungan bagi mereka itu sendiri. Islam dan nikah misyar telah dilakukan bertahun-tahun di Arab Saudi dan Mesir. Nikah misyar ini dihalalkan di Saudi dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Bas dan disahkan di Mesir oleh Imam Sunni Mesir, Imam Syekh Muhammad Sayyid Tantawi 1999. Mufti Mesir ini adalah pembela kuat masalah perkawinan Plukusuntur macam begitu. Nah, nikah Plukusuntur dalam praktek seringkali berbeda dengan tujuan penciptaannya. Laki-laki kaya dari Kuwait dan Arab Saudi seringkali menjalankan nikah misyar ketika berlibur. Praktek ini memberi mereka izin untuk berhubungan wik-wik dengan seorang wanita tanpa jatuh dalam zina. Mereka berkunjung ke negara-negara miskin, misalnya Mesir atau Syria, dan bertemu dengan perantara yang mengatur pernikahan bagi mereka. Ada juga laki-laki yang mengatur nikah misyar lewat internet. Perantaran itu membawa beberapa gadis dan mereka memilih mana yang mereka suka. Laki-laki ini lalu membayar keluarga si gadis. Jadi tidak berkewajiban untuk membayar harian, belanja harian itu. Misalnya baju atau sendal ataukah makanan di pasar dan sebagainya. Kasih orang kaya langsung kasih 150 juta. Wah, keluarga perempuan kaget. Tetapi begitu dibelanjain ya nggak sampai 3-4 tahun kalaupun bertahan uang segitu, saudara-saudara. Karena inflasi barang-barang itu terus meningkat di negara-negara miskin seperti Mesir, Yaman, ataupun Syria yang penuh dengan kekacauan itu, saudara-saudara. Bagaimana pandangan Anda kalau begitu si Plukusuntur kalau masalah ada lagi nih. Plukusuntur Sebentar ya. Iya. Gimana mempercepat ininya? Nah ini ayat yang ini, ayat ketika Ishak meminta Rebeka untuk bertanya mau ngikut atau enggak gitu lah. Ini kalau nggak salah di Genesis pasal berapa? Pasal 24 ayat 57, Ya. 59 dan 61. Ya. Okay. Ini kan yang dikatakan, and they said, let us call the maiden and ask her decision. Ya. Mereka mengatakan, mari panggil anak gadis itu dan tanyakan keputusannya. So they escorted Rebecca, their sister, and her nurse, as well as Abraham's servants and his men. Kemudian then Rebecca arose with her maidens. They rode upon the camels and proceeded after the men. The servant took Rebecca and went. Ini keterangannya apa nih? And her nurse, according to The most common rabbinic chronology. Sebenarnya sudah terjawab oleh saya tadi di bagian depan bahwa cari ayatnya, benarkah umur 3 tahun? Dan penafsir-penafsir itu tetap tidak diakui oleh gereja manapun karena itu adalah penafsiran terhadap Alkitab. Nubuatan tidak boleh diterjemahkan, ditafsirkan, nggak boleh. Hukumnya salah dan tetap salah. Jadi itu yang harus Anda, saudara-saudara, dengar baik-baik ya.
Lanjut dari pembahasan nikah misyar, yaitu mut'ah di dalam Sunni. Kalau Syiah, nikah mut'ah itu merupakan bagian yang terhormat, dan itu menunjukkan kejantanan dan keberanian orang Syiah untuk menutup pintu zina terhadap wanita yang ditidurinnya. Ya, padahal sama-sama saja sih sebenarnya. Laki-laki Mesir yang bekerja di negara-negara Teluk lebih suka menikah misyar daripada hidup sendiri bertahun-tahun. Banyak di antara mereka yang sebenarnya sudah menikah dan punya anak istri di kampung halaman, tetapi tidak mampu membawa mereka ke sana. Nah, itu alasannya. Gitu. Anda bisa paham itu, dan banyak orang-orang yang ada di Indonesia itu turunan Arab ataupun orang-orang Arab yang melakukan kawin misyar itu dengan catatan. Kenapa FPI itu tidak pergi ke Megamendung sana? Kenapa? Ya karena sesama Arab. Nah, dia hanya mengganggu warung remang-remang yang dilakukannya itu. Mereka nggak mau menggerebek naik ke atas sana. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, saya harus mengatakan ini semua sebagai bahan pembelajaran kita. Bahwa beberapa penyelenggaraan perkawinan dan mengatakan 7 dari 10 perkawinan yang mereka selenggarakan adalah nikah misyar, dan dalam beberapa kasus mereka diminta merekomendasikan, memperkenalkan si calon. Kebanyakan wanita memilih nikah misyar adalah janda cerai, janda yang ditinggal mati suaminya atau yang sudah melewati usia perkawinan biasa, terlalu tua, dan kebanyakan wanita yang memilih pernikahan ini sudah berkeluarga. Semua nikah misyar itu diselenggarakan antara laki dan wanita yang sudah pernah kawin sebelumnya. Itu yang disebut oleh reporter di sana menjadi penyelenggara perkawinan selama 4 tahun. Dalam nikah misyar yang diperlukan hanyalah saksi-saksi, mas kawin, dan persetujuan kedua belah pihak. Sebenarnya itu kalau melihat perkawinan beliau Rasul Muhammad itu dengan menantunya ya yang mengawinkan Allah, dan saksinya adalah Jibril. Allah dan Jibril ini tidak pernah nampak oleh para sahabat atau siapapun. Nah, tiba-tiba di malam Isra Mi'raj itu Muhammad bertemu dengan Allah SWT. Tapi kalau Anda hidup bersama dengan Muhammad waktu itu, ya kalau saya kan keingin tahuan saya itu sangat kuat sekali, dan bisa saja saya jadi perawi hadis yang banyak meriwayatkan dan menghafalkan hadis-hadis itu. Bisa jadi begitu. Dan saya akan bertanya kepada beliau, mana itu Allah dan mana itu Jibril itu. Saya ingin melihat ketika dia ngomong dengan Anda bahwa turun ayat ini, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwa thalithu thalatha. Mana Jibrilnya? Tidak pernah ada satu manusia pun yang menyaksikan Jibril itu di depan Muhammad. Jadi sama saja sebenarnya. Muslim itu banyak yang melakukan perzinaan dengan mengambil kisah Muhammad dengan menantunya Zainab binti Jahsy. Abi kok bisa begitu sih hanya untuk ngelawan Donditan? Ya
bukan ngelawan. Saya mau mengajar Donditan ini, jangan kamu hanya melihat ngetes Alkitab melulu tanpa kamu melihat pelajaran utama dari kitab sucimu itu, bagaimana menghabisi nyawa orang. Dan ini berlangsung berabad-abad sampai hari ini. Tentu saja bukan kamu yang mampu menjawabnya. Kamu ngomong aja seperti itu dan ketahuanlah betapa jahatnya motivasi hati kamu itu, Dogitang. Apalagi kamu itu ya nggak pantas untuk menjawabnya juga, karena hanya akan mempermalukan. Yang mempermalukan Islam ini adalah mu'alaf mata sipit, kemudian Habib-Habib, kemudian ulama-ulama konyol seperti Setomat, ya. Ini berbahaya semua ini. Mu'alaf pribumi juga ini. Pokoknya mereka mu'alaf itu bagaimana caranya? Kok nggak ada rasa malunya? Ngaku saya adalah doktor S2 di Vatikan dan saya S3 saya di Haifa, Israel katanya. Lu kapan ke Israel? Kenapa nggak ngaku ke Amerika? Atau Dogitang, kamu kuliah di mana Dogitang? Alkitabmu, Nanti saya akan membahas dia bahwa dulu dia itu jahat. Waktu di Kristen itu dia melakukan banyak kesalahan. Karena di dalam Alkitab itu segala dosa sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia itu memukul istrinya, bahkan dia itu melakukan maki-maki, berantem katanya. Karena semuanya sudah bahkan dia tidur dengan banyak wanita, itu si Dogitang ini. Nah, nanti saya akan bahas lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih saudara-saudara sudah menonton. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Tuhan memberkati.